Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Kisah Misteri Gunung Lawu Part 1. Pendaki yang tak kembali. Di lereng Gunung Lawu yang diselimuti kabut tebal, terdapat sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para pendaki dan warga sekitar. Konon, Gunung Lawu bukan hanya tempat wisata alam yang indah, tetapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Pendakian terakhir. Suatu malam, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang berencana menaklukkan puncak Gunung Lawu melalui jalur Candi Cito. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman, namun mereka mengabaikan satu peringatan dari warga desa. Jika kalian mendengar suara-suara aneh, jangan pernah menoleh. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga menjelang tengah malam. Kabut mulai turun dan udara semakin dingin. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka, Raka, mengaku mendengar suara langkah kaki tambahan yang mengikuti mereka dari belakang. Mungkin hanya hewan liar, kata Dimas, pemimpin rombongan, berusaha menenangkan. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang berjalan tepat di belakang mereka. Raka tak tahan dan akhirnya menoleh. Seketika wajahnya pucat pasi. "Siapa itu?" serunya dengan suara gemetar. Yang lain ikut menoleh, tetapi mereka tidak melihat apapun, hanya gelap dan kabut tebal. Tiba-tiba, Raka berlari ketakutan ke arah hutan di sisi jalur. Yang lain mencoba mengejarnya, tapi jejaknya menghilang begitu saja. Suara dari kabut. Mereka mencari Raka sepanjang malam, tetapi tidak menemukannya. Yang lebih mengerikan, setiap kali mereka memanggil namanya, suara mereka seolah menggema dan dibalas oleh suara lain yang menyerupai suara Raka, namun terdengar lebih dalam dan menyeramkan. Akhirnya, menjelang pagi, mereka memutuskan turun untuk meminta bantuan warga desa. Tim SAR segera dikerahkan, menyisir seluruh jalur pendakian dan hutan sekitar. Namun, jejak Raka sama sekali tidak ditemukan. Hingga kini, Raka masih dianggap hilang di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang naik setelah kejadian itu mengaku pernah mendengar suara seseorang memanggil nama mereka dari dalam kabut. Suara yang mirip dengan Raka. Namun, seperti peringatan warga desa, jika kalian mendengar suara aneh, jangan pernah menoleh. Pendakian Gunung Lawu Part 2. Misteri yang tak terpecahkan. Setelah insiden menghilangnya Raka, Gunung Lawu semakin dikenal sebagai gunung yang penuh misteri. Beberapa pendaki yang mencoba mencari tahu lebih lanjut sering mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan seseorang berjalan di antara pepohonan. Namun saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Salah satu pendaki bernama Arman, yang penasaran dengan kisah Raka, memutuskan untuk naik Gunung Lawu bersama 2 temannya. Mereka ingin mencari petunjuk tentang keberadaan Raka, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam pertama di tengah pendakian, Arman terbangun mendengar suara langkah di luar tanda. Suara itu berputar mengelilingi mereka, lalu berhenti tepat di depan tendanya. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Namun, ketika ia menutup kembali tanda, suara berbisik terdengar begitu dekat. "Kalian harus pergi dari sini." Arman melonjak kaget dan segera membangunkan teman-temannya. Mereka bertiga duduk diam, mendengarkan suara-suara aneh yang semakin jelas. Ada suara gemerisik daun, bisikan samar, dan sesekali terdengar langkah kaki yang terasa sangat dekat. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun, di tengah jalur, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke dalam hutan. "Lihat, itu Raka," seru temannya, menunjuk ke arah kabut yang menggantung di antara pepohonan. Di kejauhan, terlihat sosok seseorang berdiri diam, mengenakan jaket yang mirip dengan yang dipakai Raka saat terakhir kali terlihat. Namun, wajahnya tertutup bayangan dan ia tidak bergerak sama sekali. Arman dan yang lain ragu sejenak, tapi saat mereka mencoba mendekat, sosok itu perlahan berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Seketika,
suara bisikan yang sama kembali terdengar. Pergilah, sebelum terlambat. Mereka bertiga tidak menunggu lebih lama. Dengan perasaan takut yang luar biasa, mereka segera turun dari gunung tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, banyak pendaki yang melaporkan kejadian serupa. Mendengar suara-suara aneh, melihat sosok misterius di kabut, atau bahkan mendengar seseorang memanggil nama mereka. Namun, hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Raka. Mungkinkah ia masih tersesat di Gunung Lawu? Ataukah sesuatu yang lain telah mengambil tempatnya di sana? Hanya gunung itu yang tahu jawabannya. Pendakian Gunung Lawu per 3, jalan pulang yang tak pernah ada. Setelah pengalaman menakutkan itu, Arman dan teman-temannya berjanji tidak akan pernah kembali ke Gunung Lawu. Namun, rasa penasaran terus menghantui mereka. Siapa sosok yang mereka lihat di kabut? Benarkah itu Raka? Atau sesuatu yang lain? Beberapa bulan kemudian, Arman menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Tolong aku masih di sini." Jantungnya berdegup kencang. Pesan itu dikirim dari nomor Raka. Arman langsung menghubungi nomor tersebut, namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara napas pelan, lalu diikuti oleh bisikan samar. "Jangan cari aku, jangan datang ke sini." Arman terpaku. Apakah ini ulah seseorang yang iseng? Atau benar-benar Raka yang mencoba menghubunginya dari tempat yang entah di mana? Keesokan harinya, ia menunjukkan pesan itu kepada Dimas, yang dulu juga ikut dalam pendakian pertama mereka. Wajah Dimas mendadak pucat. "Aku juga dapat pesan yang sama tadi malam." Tanpa membuang waktu, mereka pergi menemui seorang sesepuh desa yang dikenal memahami hal-hal gaib di sekitar Gunung Lawu. Sesepuh itu mendengar cerita mereka dengan wajah serius, lalu berkata, "Jika dia memang masih di sana, berarti dia sudah bukan manusia lagi." Arman dan Dimas merinding mendengar perkataan itu. "Maksudnya, Pak?" tanya Arman dengan suara gemetar. Sesepuh itu menarik napas panjang. "Gunung Lawu bukan sekadar gunung biasa. Ada banyak makhluk yang berdiam di sana. Jika seseorang menghilang di sana dan tak ditemukan dalam waktu lama, kemungkinan jiwanya sudah terperangkap. Kadang, mereka yang hilang tidak sadar bahwa mereka sudah berada di dunia lain." Arman dan Dimas saling pandang, ngeri membayangkan kemungkinan itu. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Sesepuh itu menggelang pelan. "Jangan coba-coba mencarinya lagi. Jika kalian menerima pesan atau mendengar suara yang memanggil kalian dari sana, abaikan saja. Sebab jika kalian kembali, kalian mungkin tidak akan pernah pulang." Sejak saat itu, Arman dan Dimas benar-benar menghindari Gunung Lawu. Namun, setiap tahun, saat mendekati tanggal hilangnya Raka, mereka selalu menerima pesan serupa dari nomor yang sama. "Aku masih di sini, jangan tinggalkan aku." Namun, mereka tahu, itu bukan lagi Raka yang mereka kenal. Dan yang lebih menakutkan, meskipun nomor itu sudah mereka blokir, pesan itu selalu berhasil masuk, seolah-olah seseorang atau sesuatu masih menunggu mereka di kabut Gunung Lawu. Pendakian Gunung Lawu Part 4. Jangan pernah kembali. Tahun demi tahun berlalu, namun pesan dari Raka masih terus menghantui Arman dan Dimas. Setiap mereka mengganti nomor atau memblokir pesan, pesan baru tetap muncul, selalu dengan isi yang sama. "Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku." Mereka mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama pesan itu semakin aneh. Suatu malam, Arman menerima pesan suara. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Suara yang terdengar di rekaman itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada suara napas berat, lalu suara langkah kaki yang menyeret sesuatu di tanah. Kemudian, suara Raka yang pelan dan bergetar. "Aku melihat kalian, kenapa kalian tidak menolongku?" Arman langsung membuang ponselnya ke lantai. Dimas, yang juga mendapat pesan yang sama, langsung menelponnya. "Kita harus lakukan sesuatu. Ini nggak bisa dibiarkan terus-terusan." Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu. Kali ini bersama seorang paranormal bernama Pak Wirya. Ia adalah orang yang pernah membantu beberapa kasus orang hilang di gunung tersebut. Malam di Gunung Lawu, mereka naik melalui jalur Kandi Cito, jalur yang sama saat Raka menghilang. Begitu memasuki hutan, Pak
Pak Wirya meminta mereka untuk tetap diam dan mengikuti arahan. Saat mencapai titik terakhir di mana Raka terlihat, Pak Wirya tiba-tiba berhenti. Ia menutup matanya dan mulai berkomat kamit. Lalu, ia berbisik, "Dia ada di sini." Arman dan Dimas menelan ludah. Di antara kabut yang mulai turun, samar-samar mereka melihat sesuatu di balik pepohonan. Sosok itu berdiri diam. Jaketnya sobek di beberapa bagian, rambutnya berantakan menutupi wajahnya. "Raka." Arman berbisik. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan. Namun yang paling menyeramkan adalah senyum tipis yang perlahan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Pak Wirya berteriak, "Jangan dekati dia, itu bukan lagi teman kalian." Arman dan Dimas tersentak. Sosok Raka mulai bergerak ke arah mereka dengan langkah pelan. Tetapi aneh, seolah tidak benar-benar berjalan. Suara napasnya terdengar lebih berat, bercampur dengan suara berbisik dari arah yang tidak jelas. Pak Wirya segera mengeluarkan sesajen dan membakar dupa. Ia membaca mantra, lalu menaburkan garam ke tanah. Seketika, sosok Raka berhenti. Kabut di sekeliling mereka terasa semakin tebal. Lalu, terdengar suara jeritan yang memekakan telinga. Sosok itu menghilang, larut dalam kabut yang semakin gelap. Pak Wirya segera menarik tangan Arman dan Dimas. "Kita harus pergi sekarang juga." Tanpa banyak tanya, mereka berlari menuruni jalur. Saat hampir sampai di bawah, Arman merasa ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya dari saku. Satu pesan terakhir muncul di layar. "Kalian meninggalkanku lagi." Sejak malam itu, pesan-pesan itu berhenti. Namun, Arman dan Dimas tahu, sesuatu masih menunggu mereka di Gunung Lawu. Dan siapapun yang naik ke sana bisa saja mengalami nasib yang sama. Judul Kutukan yang Belum Usai. Setelah malam penuh teror itu, Arman dan Dimas bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di Gunung Lawu. Namun, meskipun pesan-pesan dari Raka telah berhenti, bayang-bayang kejadian itu terus menghantui mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang. Seorang pendaki ditemukan hilang di jalur yang sama tempat Raka menghilang. Yang lebih mengerikan, saksi mata mengatakan bahwa sebelum menghilang, pendaki itu sempat bercerita bahwa ia bertemu seseorang di tengah kabut. Seseorang yang memakai jaket lusuh dan tersenyum aneh. Berita ini membuat Arman dan Dimas kembali dihantui rasa bersalah. "Apa mungkin itu masih Raka?" tanya Dimas dengan suara pelan. Arman tidak bisa menjawab, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Raka atau apapun yang kini mengambil wujudnya masih berada di sana. Malam yang tak terduga. Suatu malam, Arman terbangun mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai jendela sekali lagi. Di sana, di balik kaca, seseorang berdiri. Jaketnya robek, rambutnya acak-acakan, dan wajah itu, wajah yang tidak pernah bisa ia lupakan. Raka. Namun, ada sesuatu yang salah. Mata Raka sepenuhnya hitam, dan bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Arman mundur beberapa langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokannya. Kemudian, Raka tersenyum, senyum yang sama seperti di Gunung Lawu. Tiba-tiba, lampu di kamar Arman berkedip-kedip, dan udara menjadi dingin. Suara berbisik memenuhi ruangan, "Kamu meninggalkanku lagi." Saat Arman berusaha menutup matanya, suara ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Barang-barang di kamarnya bergetar, pintu lemari terbuka sendiri, dan bayangan hitam merayap di dinding. Lalu, semuanya berhenti. Ketika Arman membuka matanya, sosok di luar jendela sudah tidak ada. Namun,
Di kaca jendela, sebuah tulisan samar terlihat seolah ditulis dengan jari yang dingin. Aku belum pergi. Akhir yang belum tiba. Sejak malam itu, Arman dan Dimas tidak pernah lagi berbicara tentang Gunung Lawu. Mereka mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi keduanya tahu bahwa ini belum berakhir. Raka atau entitas yang telah menjadi dirinya masih ada di luar sana, menunggu, dan mungkin suatu hari nanti akan ada orang lain yang mendaki Gunung Lawu, mendengar suara di dalam kabut, dan membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Mereka yang dipanggil. Waktu berlalu, dan Arman serta Dimas berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Namun, keduanya mulai mengalami hal yang aneh. Mereka sering merasa diawasi, mendengar langkah kaki di belakang mereka, dan bahkan melihat bayangan hitam sekilas di sudut mata. Suatu malam, Dimas mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan dan berbisik, "Kamu akan kembali sebentar lagi." Dimas langsung mematikan ponselnya, namun layar tetap menyala. Angka-angka di jam ponselnya terus berubah sendiri, berputar cepat seperti rusak, lalu berhenti di satu waktu, pukul 2 AM. Saat itu juga, Arman menghubunginya. "Dim, aku baru mimpi aneh." Dalam mimpinya, Arman melihat dirinya berdiri di jalur pendakian Gunung Lawu. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan di depan ada seseorang berdiri membelakanginya. Saat sosok itu berbalik, Arman melihat wajahnya sendiri, namun matanya kosong, kulitnya pucat, dan mulutnya bergerak, mengucapkan kata yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. "Kamu akan kembali sebentar lagi." Panggilan dari Gunung Lawu. Mimpi dan kejadian aneh terus menghantui mereka, hingga akhirnya mereka bertemu lagi dengan Pak Wirya, paranormal yang pernah membantu mereka. Saat mendengar cerita mereka, wajah Pak Wirya terlihat semakin serius. "Kalian sudah dipanggil. Ini lebih dari sekadar gangguan biasa." "Dipanggil? Maksudnya apa, Pak?" tanya Dimas. Suaranya mulai gemetar. Pak Wirya menghela napas. "Beberapa roh yang hilang di Gunung Lawu tidak bisa pergi begitu saja. Ada yang terperangkap, ada yang berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dan ketika mereka menginginkan seseorang untuk menggantikan mereka, mereka akan memanggilnya kembali." Arman dan Dimas saling pandang, ngeri dengan apa yang mereka dengar. "Jadi kami bisa mati kalau kembali ke sana?" tanya Arman. Pak Wirya mengangguk pelan. "Bukan hanya mati. Jika kalian kembali, kalian mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi juga tidak akan pernah benar-benar ada lagi." Malam itu, Arman dan Dimas memutuskan satu hal. Mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Lawu, apapun yang terjadi. Namun, takdir berkata lain. Malam terakhir, tepat setahun setelah insiden pertama, Dimas ditemukan menghilang dari rumahnya. Keluarganya mengatakan bahwa ia tidur seperti biasa. Namun pagi harinya, kamarnya kosong. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda-tanda orang masuk atau keluar. Satu-satunya hal yang aneh adalah ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dengan layar menyala menampilkan sebuah pesan. Pesan yang dikirim dari nomornya sendiri. "Aku sudah kembali." Arman, yang menerima kabar itu, jatuh terduduk dengan wajah pucat. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Dimas. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Pesan itu hanya satu kalimat pendek. "Giliranmu sebentar lagi." Saat Arman menoleh ke jendela kamarnya, ia melihat sesuatu berdiri di luar. Dimas, atau sesuatu yang menyerupainya, tersenyum dan menunggu. Di ambang dua dunia, Arman gemetar. Sosok yang menyerupai Dimas berdiri di luar jendela, tersenyum aneh dengan mata hitam pekat menatapnya. Tanpa sadar, ia mundur perlahan. Namun, saat ia hendak berbalik, layar ponselnya menyala lagi. Sebuah pesan masuk, "Jangan berpaling." Arman membeku. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Hanya bisa menatap sosok itu, yang kini mulai bergerak perlahan, mendekati jendela dengan gerakan aneh, seolah-olah tubuhnya tak lagi manusiawi. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah,
Arman akhirnya memberanikan diri untuk menutup matanya. Namun, saat ia melakukannya, tok, 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 jendela diketuk 3 kali. Arman menahan napas, berharap semuanya hilang saat ia membuka mata. Namun, suara berikutnya justru membuatnya hampir jatuh pingsan. Buka pintunya. Man, aku kedinginan. Itu suara Dimas. Suaranya terdengar lelah, seperti memohon. Jarinya hampir bergerak membuka kunci pintu, tapi tiba-tiba, bruk, suara keras terdengar dari luar. Arman sontak melompat mundur, napasnya memburu. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip dari celah tirai jendela. Sosok Dimas sudah tidak ada. Namun, di kaca jendela, tertinggal jejak tangan yang basah, seolah baru saja menyentuhnya. Dan di lantai kamarnya, setumpuk tanah lembab bercampur dengan dedaunan kering, seperti sesuatu baru saja keluar dari dalam tanah dan berdiri di sana. Mimpi atau nyata? Keesokan harinya, Arman menemui Pak Wirya dengan wajah pucat. Ia menceritakan semua yang terjadi semalam, berharap ada cara untuk menghentikan gangguan ini. Pak Wirya mendengarkan dengan wajah serius. Aku sudah menduganya. Panggilan dari Gunung Lawu semakin kuat. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Pak? Arman bertanya, suaranya nyaris putus asa. Pak Wirya menghela napas. Kamu harus menghadapinya. Jika tidak, mereka akan terus mengejarmu sampai kamu benar-benar kembali ke gunung itu. Arman merasa seluruh tubuhnya lemas. Jeti, aku harus kembali. Pak Wirya mengangguk pelan, tapi tidak sendirian. Kita akan mempersiapkan ritual untuk mengakhiri semua ini. Malam itu, Arman bersiap untuk perjalanan terakhirnya ke Gunung Lawu. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat atau apakah ia akan menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah pulang. Sebab di dalam kabut Gunung Lawu ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang belum selesai, dan sesuatu yang ingin ia gantikan. Judul Pendakian Gunung Lawu Part 8. Pendakian terakhir. Malam itu, Arman, Pak Wirya, dan 2 asisten paranormalnya Karta dan Joko berangkat menuju Gunung Lawu. Tidak seperti pendakian biasa. Perjalanan mereka kali ini bukan sekadar mendaki, melainkan sebuah ritual untuk mengakhiri gangguan yang menghantui Arman. Mereka memilih jalur Candi Cito, jalur yang sama ketika Raka menghilang. Semakin mereka naik, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara serangga, seakan gunung ini menahan napas, menunggu sesuatu. Di titik tertentu, Pak Wirya berhenti. Disinilah semuanya bermula, katanya sambil menancapkan tongkat kayu ke tanah. Arman merasakan udara di sekitarnya berubah. Kabut tebal tiba-tiba turun, membuat pemandangan hanya terlihat beberapa meter ke depan. Joko dan Karta mulai menyiapkan sesajen bunga, kemenyan, dan air suci yang sudah didoakan sebelumnya. Pak Wirya menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Arman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Kemudian, angin bertiup kencang, dan dari balik kabut, seseorang muncul. Kembalinya Raka. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka. Jaketnya masih sama seperti saat terakhir kali Arman melihatnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun, kali ini sesuatu terasa berbeda. Arman ingin percaya bahwa ini benar-benar Raka. Man, tolong aku. Suara itu terdengar lemah, penuh harapan. Arman hampir melangkah maju, tapi Pak Wirya menahannya. Jangan terpengaruh. Itu bukan temanmu lagi. Namun, Raka kini menatapnya langsung, dan mata kosong itu tiba-tiba berubah. Air mata mengalir di pipinya. Aku benar-benar tersesat. Man, aku tidak bisa pulang. Arman merasakan hatinya mencelos. Bagaimana jika ini benar-benar Raka? Bagaimana jika mereka telah salah selama ini? Pak Wirya mulai membaca mantra dengan suara lebih keras. Karta dan Joko menaburkan garam di sekeliling mereka, membentuk lingkaran perlindungan. Tiba-tiba, Raka tersenyum. Bukan senyum sedih, bukan senyum bahagia. Senyum itu menyeramkan. Dan kemudian,
Tubuhnya mulai berubah, kulitnya menghitam. Matanya kembali gelap pekat. Tangan dan kakinya seperti memanjang. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. Suaranya berubah menjadi parau dan berlapis. Aku tidak butuh bantuan. Aku butuh pengganti. Angin berputar semakin kencang, membuat Arman terhuyung. Kabut semakin tebal, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lain. Banyak di sekeliling mereka. Bayangan-bayangan mulai muncul dari dalam kabut. Beberapa di antaranya terlihat seperti pendaki. Beberapa lainnya hanya bentuk samar yang bergerak tanpa wajah. Makhluk itu bukan hanya Raka. Ada banyak yang lain. Perang melawan yang tak terlihat. Pak Wirya segera menyelesaikan mantranya. Sebuah cahaya dari obor yang mereka bawa tiba-tiba menyala lebih terang, menembus kabut yang pekat. Sosok Raka atau apapun yang telah menjadi dirinya menggeram marah. Tubuhnya bergerak dengan gerakan patah-patah, seperti tulang yang sudah tidak utuh lagi. Kalian tidak bisa mengusirku. Aku bagian dari gunung ini sekarang. Tapi Pak Wirya tidak berhenti. Ia menaburkan air suci ke arah sosok itu. Saat tetesan air mengenai tubuhnya, terdengar suara jeritan menyayat. Sosok Raka terhuyung. Tubuhnya mulai memudar. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia menatap Arman untuk terakhir kali. Kamu tetap akan kembali. Dan dengan satu jeritan panjang, sosok itu lenyap. Bersama dengan semua bayangan di sekeliling mereka. Kabut perlahan menipis, angin berhenti berhembus. Hutan kembali sunyi. Hanya ada Arman, Pak Wirya, Karta, dan Joko yang berdiri di tengah jalur pendakian. Seolah tidak pernah ada yang terjadi. Akhir yang belum selesai. Setelah memastikan semuanya aman, mereka turun gunung sebelum matahari terbit. Arman merasa tubuhnya lemas, seolah seluruh energi telah terkuras. Ketika akhirnya mereka sampai di kaki gunung, Arman merasa sedikit lega. Namun, sesuatu mengganggu pikirannya. Ia memeriksa ponselnya yang sejak tadi mati karena tidak ada sinyal. Saat akhirnya menyala, ada satu pesan yang baru masuk. Pesan dari nomor Raka. Pesan yang sama seperti sebelumnya. Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku. Arman menatap layar ponselnya. Tubuhnya kembali merinding. Mereka mungkin telah berhasil mengusirnya malam ini. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Atau apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Di kejauhan, kabut di puncak Gunung Lawu masih bergulung-gulung. Dan entah bagaimana, Arman tahu sesuatu di sana masih menunggunya. Berjudul Pendakian Gunung Lawu Part 9. Panggilan dari Kegelapan. Hari-hari berlalu sejak ritual di Gunung Lawu. Arman mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Bayangan Raka, kabut tebal, dan suara bisikan yang ia dengar di gunung itu masih sering muncul dalam mimpinya. Namun, yang paling mengganggu adalah pesan-pesan misterius yang terus muncul di ponselnya. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, satu pesan masuk dari nomor yang sama. Aku masih di sini. Awalnya, Arman mengabaikan. Namun, suatu malam, pesannya berubah. Aku sudah menemukan penggantimu. Jantung Arman berdegup kencang. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan pengganti? Dan saat itulah ia mendapat telepon dari seseorang yang tak disangka. Dari adiknya, Bayu. Adiknya yang tersesat. Mas, aku di Gunung Lawu. Tolong jemput aku. Arman membeku. Bayu seharusnya ada di rumah, di kota yang berbeda, bukan di gunung terkutuk itu. Bayu, kamu bercanda, kan? Tanya Arman, suaranya gemetar. Dari ujung telepon, terdengar napas berat. Lalu, suara Bayu kembali terdengar. Aku melihat seseorang di sini. Dia pakai jaket robek. Dia bilang dia temanmu. Mas, darah Arman seketika membeku. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas keluar rumah dan menghubungi Pak Wirya. Namun, sebelum ia sempat menghubungi siapapun, ponselnya bergetar sekali lagi. Satu pesan masuk dari nomor Bayu. Aku sudah di sini. Kapan kamu menyusul? Arman menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di kejauhan, di luar jendela rumahnya, kabut mulai turun. Dan di dalam kabut itu, sesosok bayangan berdiri, menunggu.
Pendakian Gunung Lawu Part 10 tamat. Perjalanan kembali ke Gunung Lawu. Tanpa berpikir panjang, Arman bergegas ke rumah Pak Wirya. Ia menceritakan semua yang terjadi. Telepon dari Bayu, pesan misterius, dan kabut yang mulai turun di depan rumahnya. Pak Wirya menghela nafas panjang. Aku sudah menduga ini belum selesai, katanya. Mereka belum puas, dan sekarang mereka mencoba menarik orang lain ke dalamnya. Arman mengepalkan tangannya. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Bayu. Pak Wirya menatapnya tajam. Jika kamu kembali, itu berarti mereka sudah menunggumu. Tapi kali ini, kita akan lebih siap. Mereka tidak membuang waktu. Dengan bantuan Karta dan Joko, mereka menyiapkan peralatan sesajen, garam, air suci, dan mantra-mantra pelindung. Malam itu juga, mereka berangkat kembali ke Gunung Lawu. Dan kali ini, Arman tahu, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Kabut yang menela. Setibanya di Gunung Lawu, mereka mendaki secepat mungkin menuju jalur tempat Bayu diduga tersesat. Namun, sesuatu terasa aneh. Udara semakin dingin, kabut semakin tebal, dan setiap langkah terasa lebih berat. Seolah-olah gunung itu sendiri mencoba menahan mereka. Di kejauhan, terdengar suara samar. "Mas, tolong!" Suara Bayu. Arman langsung berlari. Meskipun Pak Wirya dan yang lainnya berteriak memperingatkan, ia terus berlari ke dalam kabut, mengikuti suara adiknya. Namun, semakin ia mendekat, suara itu semakin berubah, menjadi lebih berat, lebih dalam, lebih tidak manusiawi. Dan saat kabut mulai menipis, Arman melihatnya. Bayu berdiri dengan wajah pucat, tatapan kosong, dan tubuh gemetar. Di belakangnya sesuatu bergerak dalam bayangan. Sesuatu yang menyerupai manusia, tapi dengan tubuh lebih tinggi, lebih kurus, dan mata yang kosong seperti lubang tak berdasar. Dan saat makhluk itu tersenyum, Arman tahu, ini bukan Bayu. Ritual terakhir. Pak Wirya, Karta, dan Joko berhasil menyusul Arman tepat waktu. Mereka langsung membentuk lingkaran perlindungan, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra. Makhluk itu menggeram. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka mulai berputar, mengeluarkan suara-suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Pak Wirya menaburkan garam ke arah makhluk itu, membuatnya mundur dengan jeritan tajam. Namun, sebelum benar-benar menghilang, Ian menatap Arman dan berbisik, "Kita akan bertemu lagi." Kabut mendadak terangkat. Bayu jatuh pingsan ke tanah. Dan saat Arman mengguncang tubuhnya, adiknya itu akhirnya terbangun. "Mas, aku di mana?" Arman hampir menangis lega. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Gunung Lawu telah melepaskan mereka untuk sementara. Tapi suatu hari nanti, panggilannya akan datang lagi. Dan saat hari itu tiba, mereka mungkin tidak akan bisa lolos. Namun, legenda Gunung Lawu tidak pernah benar-benar berakhir. Bagi mereka yang pernah mendengar panggilannya, bagi mereka yang pernah melihat sosok di dalam kabut, bagi mereka yang pernah merasa diawasi saat mendaki sendirian, gunung itu tetap menunggu. Dan suatu saat, seseorang akan kembali. Tamat.